Iya, putar lagi. Halo, selamat datang di channel Rian Andriesyah. Kali ini kita akan membahas Presonus Quantum 4848. Kehadiran Mac Mini M1 di dunia perkomputeran memberikan inspirasi kami untuk melakukan upgrade di studio kami. Namun tidak hanya Mac komputer yang kami upgrade, tapi audio interface juga perlu kami upgrade. Saya kurang lebih sudah menggunakan Presonus Quantum 4848 ini mungkin sebulan. Mahasiswa juga sudah menggunakannya dan kami menemukan beberapa fakta-fakta unik. Mari kita review. What's in the box? Apa aja sih yang kalian dapat ketika Anda membeli Presonus Quantum 4848 ini? Pertama, tentu saja unit dari Presonus Quantum 4848 ini memiliki ukuran 1U dan relatif enteng. Kemudian ada ini dia, power adapter yang terpisah dari unitnya. Kemudian setelah itu ada beberapa dokumen-dokumen seperti kartu garansi, product registration card, dan juga Presonus Health and Safety Compliance Guide. Mari kita bahas front panel dari Presonus Quantum 4848 ini. Tampilan front panel dari Presonus Quantum 4848 ini memang terkesan to the point. Di sebelah kiri Presonus ini terdapat Thunderbolt indikator yang mengindikasikan koneksi Anda dengan komputer host. Apabila lampu berkelap-kelip seperti ini, berarti adanya masalah antara Presonus Quantum 4848 Anda dengan komputer. Namun, bila menyala terang dan tidak kelap-kelip seperti ini, berarti koneksi Anda sudah dalam kondisi baik. Kemudian di bagian tengah terdapat 32 LED indikator yang mengindikasikan analog input maupun analog output. Indikator ini dapat berubah warna apabila input atau output yang diterima atau dikeluarkan mendekati 0 dBFS. Kemudian ada sample rate indikator. Kebetulan Presonus Quantum 4848 ini dapat mengakomodir sample rate mulai dari 44,1 kHz hingga 192 kHz. Oke, di paling kanan ada power button yang tidak hanya berfungsi sebagai power tapi juga indikator clock. Apabila berwarna merah berarti ada masalah dengan clock Anda, biru tentunya dalam keadaan baik, lalu kemudian ada warna ungu. Warna ungu ini adalah command identify dari Universal Control. Sekarang mari kita beranjak ke bagian belakang dari Presonus Quantum 4848 ini. Tara, di bagian belakang terdapat 32 input analog maupun output analog menggunakan konektor DB25 dan hanya menerima line input. Kemudian di sebelah kirinya terdapat port clock menggunakan konektor BNC. Di sebelah kirinya ada port optical dengan protokol ADAT. Ada juga dua port Thunderbolt 2.0. Kemudian ada port power di sebelah sini. Nah, secara teori Presonus Quantum 4848 ini dapat mengakomodir 48 channel. 32 channel analog, kemudian sisanya diakomodir oleh device slave menggunakan protokol ADAT ini. Namun, apabila Anda menggunakan sample rate yang lebih tinggi, maka channel Anda harus berkurang. Sebagai contoh, 48 channel dapat diakomodir dengan menggunakan sample rate 44,1 dan 48 kHz. Namun apabila Anda menaikkan sample rate-nya menjadi 88,2 atau 96 kHz, channel akan berkurang menjadi 40. Dan port ini tidak berfungsi ketika Anda menggunakan sample rate 192 kHz. Kemudian di bagian atasnya ada colokan Thunderbolt 2.0. Thunderbolt ini ada dua. Yang satu dapat Anda gunakan untuk koneksi ke host. Dan yang satu lagi Anda dapat gunakan untuk diisi chain ke device lain yang menggunakan Thunderbolt 2.0. Kemudian di bagian paling kiri Presonus Quantum 4848 ini terdapat slot untuk power. Nah, power ini dia cukup unik karena
dia memiliki safety mechanism yang dimiliki oleh perangkat live. Jadi dia tidak gampang copot apabila kita melakukan twist pada saat memasang. Dan ini biasanya jarang ditemukan di perangkat-perangkat studio lainnya. Oke. Kayaknya udah cukup kita bahas penampilan fisik dari Presonus Quantum 4848 ini. Mari kita bahas soal instalasi dan compatibility Presonus Quantum 4848 ini. Quantum 4848 ini secara tulisannya, secara teorinya sudah support Windows maupun Mac. Semua driver sudah di-provide oleh Universal Control dan sudah sangat mudah untuk melakukan instalasi di Mac maupun di Windows. Bahkan Presonus Quantum 4848 ini juga sudah support Mac Mini M1. Namun untuk Mac Mini M1 ada beberapa tweak yang saya lakukan agar Presonus Quantum 4848 ini dapat dibaca oleh OS-nya. Pertama, saya harus melakukan firmware upgrade. Firmware upgrade ini saya temukan informasinya di website Presonus itu sendiri. Waktu itu saya menggunakan satu komputer lain lagi untuk melakukan upgrade karena waktu itu saya belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saya perlu ngambil satu komputer lagi, terus saya melakukan firmware upgrade di komputer itu, kemudian saya colokkan ke Mac Mini M1. Setelah melakukan firmware upgrade, masih belum bisa dibaca oleh Mac Mini M1. Yang saya lakukan adalah saya perlu melakukan Enable Block System Extension melalui mode recovery Mac Mini M1 tersebut. Setelah itu baru Presonus Quantum 4848 ini dapat dibaca di Mac Mini M1. Kemudian baru kita dapat menggunakannya di studio. Ada beberapa hal yang saya sayangkan dari Presonus Quantum 4848 ini. Memang desainnya terlihat simple, minimalistik, tidak mengintimidasi. Tapi ada satu kekurangan menurut saya, yaitu LED indikator ini hanya dapat mengindikasikan input dan output, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Saya berharap ketika saya melakukan recording atau produksi di studio, saya tuh bisa melihat indikator input maupun indikator output secara bersamaan. Sehingga troubleshooting pun terasa lebih mudah dan kita tahu sinyal flow yang salah ada di titik yang mana. Kemudian setelah sebulan saya menggunakan Presonus Quantum 4848 ini, apa aja sih error yang saya temukan? Mungkin nggak sih dia masih error karena memang Mac Mini M1 ini dan user controlnya masih berjalan di Rosetta. Jadi ada beberapa error yang saya temukan ketika menggunakan Presonus Quantum 4848 ini, yaitu Presonus Quantum 4848 ini terlihat normal. Kebetulan saya menggunakan LED indikator ini untuk mengindikasikan output. Jadi waktu itu kejadiannya adalah kami ingin melakukan recording, namun monitor path tidak diterima oleh mixer. Namun di analognya ini indikator outputnya ada. Jadi dia ada miss antara Presonus Quantum 4848 ini dengan indikator yang di mixer. Jadi idenya adalah di sini ada indikatornya, di situ nggak ada, di mixer nggak ada. Kemudian ada juga kesempatan ketika Presonus Quantum 4848 ini hanya mengeluarkan noise di satu channel, digital noise saat itu yang saya dengar. Nah, kedua error ini solusinya cuma satu yang saya temukan, hanya merestart Presonus Quantum 4848 ini. Kemudian semua berjalan normal lagi. Ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan ketika Anda membeli Presonus Quantum 4848 ini. Pada saat Anda membeli, Anda tidak dibawakan kabel Thunderbolt 2. Jadi Anda harus membelinya secara terpisah. Masalah berikutnya adalah Mac Mini yang kami gunakan menggunakan koneksi Thunderbolt 3. Maka dari itu kami perlu menyediakan konverter dari Thunderbolt 3 menjadi Thunderbolt 2. Baru dari situ Presonus Quantum 4848 ini dapat bekerja. Oke, Presonus Quantum 4848 ini kita tahu tidak memiliki banyak fitur seperti di audio converter lainnya. Salah satunya misalnya internal routing. Tapi Presonus Quantum 4848 ini sangat cocok di studio ini karena merupakan studio yang mungkin menurut kami entry level, di mana para mahasiswa ini pertama kali bersinggungan dengan peralatan recording yang profesional.
Dan simplicity ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk melakukan troubleshooting lebih lama pada mixer. Ketika Anda membeli Presonus Quantum 4848 ini, Anda juga diberikan software-software pendukung untuk melakukan produksi dari studio Anda. Ini contoh beberapa list yang didapatkan ketika Anda membeli, ada misalnya plugin Salience, ada Lexicon, ada Isotope, ada Native Instrument, dan masih banyak lagi produsen-produsen terkenal audio yang mensupport produk ini. Tidak hanya itu, Presonus juga memberikan digital audio workstation-nya, yaitu Studio One, ketika Anda melakukan pembelian Presonus Quantum 4848 ini. Selain itu, ada software pendukung lainnya, yaitu Presonus Hub, yang mungkin bisa digunakan ke berbagai macam digital audio workstation yang Anda gunakan. Nah, berikut adalah list-list plugins yang tersedia. Anda dapat melakukan download dan menggunakannya di DAW kesayangan Anda. Oke, ada satu fitur yang belum saya ketahui fungsinya dari Presonus Quantum 4848 ini, yaitu fitur RTA di input yang dapat kita akses melalui Universal Control di komputer. Saya jujur belum pernah menggunakan fitur ini di dalam produksi. Mungkin ini dapat berfungsi di mastering, mungkin. Saya juga nggak tahu ada di mana. Cuman jujur saya belum pernah pakai fitur RTA di input ini. Presonus Quantum 4848 ini di Tokopedia dapat dilihat harganya sekitar 27.405.000. Jadi menurut saya harga yang cukup fantastis untuk 48 channel. Kalaupun kita mau ambil kecil mungkin 32 channel. Jadi kita tahu Presonus itu brand yang cukup lama, brand yang cukup dikenal oleh industri musik, dan memang terkenal sangat baik ya dalam value to money-nya. Oke? Oke, mungkin segitu aja review dari saya. Terima kasih buat Tama yang sudah Insta story saya barusan. Jadi ini video pertama saya. Terima kasih soal review. Nanti mudah-mudahan ada review-review berikutnya soal peralatan audio. Terima kasih sudah menonton. Dah.